alam hutannya, Indonesia juga kaya dengan. Tetapi sayang sekali banyak aktivitas manusia yang justru merusak lingkungan. Akibatnya keseimbangan sumber daya alam menjadi terganggu dan merugikan bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Setelah ini kita pelajari apa saja aktivitas manusia yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Manusia biasanya memanfaatkan kayu dari pohon untuk dijadikan sebagai bahan furniture. Atau mereka menebang hutan dengan tujuan untuk membuka lahan perumahan. Aktivitas penebangan hutan menimbulkan dampak, di antaranya penghasil oksigen semakin berkurang. Seperti yang kita ketahui bahwa pohon merupakan penghasil oksigen di bumi. Jika jumlah pohon yang ditebang semakin banyak, maka dapat dipastikan bahwa jumlah gas oksigen yang tersedia di bumi akan semakin berkurang. Dampak selanjutnya yaitu hewan di hutan kehilangan tempat tinggal. Seperti yang kita ketahui bahwa hutan merupakan tempat tinggal atau habitat bagi beragam jenis hewan. Dampak selanjutnya yaitu terjadi banjir bandang dan tanah longsor. Kenapa? Karena akar-akar pohon yang ada di hutan biasanya berfungsi untuk menahan erosi atau menahan laju air hujan. Beberapa pihak melakukan pembakaran hutan dengan tujuan untuk memusnahkan pohon dan hewan-hewan yang ada di dalamnya dalam sekejap. Tujuannya tak lain adalah untuk membuka lahan. Aktivitas pembakaran hutan menimbulkan beberapa dampak. Di antaranya, terjadi bencana kabut asap. Pohon dan hewan banyak yang mati dan menimbulkan kekeringan. Beberapa nelayan masih menggunakan bom untuk mengambil ikan dengan tujuan agar mendapatkan ikan dalam waktu yang singkat. Tetapi aktivitas mengambil ikan dengan bom ini menimbulkan beberapa dampak. Di antaranya, rusaknya terumbu karang dan ikan-ikan kecil jadi ikut mati. Padahal seharusnya ikan-ikan kecil dibiarkan hidup untuk berkembang biak, sehingga jumlah ikan di lautan tetap seimbang. Aktivitas pertambangan menimbulkan beberapa dampak, di antaranya lingkungan menjadi tercemar, rawan terjadi tanah longsor, dan bahan tambang lama-lama akan habis jika terus diambil dari alam. Manusia memburu hewan untuk mengambil beberapa bagian dari tubuh hewan untuk dijual belikan. Aktivitas perburuan hewan ini menimbulkan beberapa dampak, di antaranya menyebabkan terjadinya kepunahan, serta ekosistem menjadi terganggu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menggunakan barang-barang elektronik dan juga transportasi, di mana semua itu memerlukan energi yang bersumber dari bahan bakar fosil. Sedangkan bahan bakar fosil merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Ketika kita melakukan pemborosan energi, maka dampak yang bisa ditimbulkan adalah sumber daya alam bahan bakar fosil akan cepat habis. Aktivitas manusia yang membuang sampah sembarangan menimbulkan beberapa dampak, di antaranya lingkungan menjadi tercemar, meracuni hewan dan tumbuhan yang hidup di perairan, juga dapat menyebabkan terjadinya banjir, karena sampah-sampah tersebut nantinya dapat menyumbat saluran air. Penggunaan bahan kimia dalam bidang pertanian menimbulkan beberapa dampak, di antaranya lingkungan menjadi tercemar, kesuburan tanah semakin berkurang, dan tentunya berbahaya bagi kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 205. Allah tidak menyukai manusia yang berbuat binasa, yaitu mereka yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus berusaha untuk melestarikan sumber daya alam di sekitar kita. Kalau begitu, bagaimana ya cara melestarikan sumber daya alam? Usaha apa saja yang bisa kita lakukan agar sumber daya alam tetap ada dan seimbang? Yang pertama yaitu dengan melakukan tebang pilih dan reboisasi. Tebang pilih artinya menebang pohon yang sudah tua dan tidak menebang pohon yang masih muda. Setelah melakukan tebang pilih, kita harus menanam kembali bibit pohon atau disebut reboisasi. Yang kedua, mencegah perburuan hewan. Dengan tidak membeli barang-barang yang terbuat dari kulit hewan atau bagian hewan lainnya. Kemudian melaporkan tindakan perburuan hewan kepada polisi hutan. Cara selanjutnya yaitu dengan mengurangi sampah plastik. Dengan cara membawa botol minum dan alat makan yang bisa digunakan berulang kali. Juga menggunakan tas belanja yang terbuat dari bahan kain. Yang keempat, membuat habitat khusus hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Misalnya membuat taman nasional, suaka marga satwa, cagar alam atau hutan lindung agar hewan atau tumbuhan yang hampir punah bisa dikembangbiakan. Contohnya mungkin kalian tahu Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo itu dibuat dengan tujuan untuk melestarikan hewan komodo yang memang hampir punah. Selanjutnya, kita dapat berhemat energi dan menggunakan energi alternatif. Dengan hemat energi dan menggunakan energi alternatif, berarti kita telah mengurangi pemakaian bahan bakar fosil yang sulit diperbaharui dan mengurangi aktivitas pertambangan. Kalian tahu, ternyata dengan membeli sayuran organik, kita telah membantu mengurangi pemakaian bahan-bahan kimia pada bidang pertanian, sehingga mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya, kita bisa mendaur ulang sampah dengan mengelompokkan antara sampah organik dan anorganik. Sampah organik seperti sisa makanan atau daun-daun kering dapat dijadikan pupuk alami. Sedangkan sampah anorganik seperti botol bekas, kardus bekas, dan lain-lainnya dapat dikreasikan menjadi kerajinan tangan. Dan yang terakhir ini sangat mudah untuk dilakukan, yaitu memungut sampah. Dengan memungut sampah, kita sudah membantu mencegah pencemaran lingkungan. Alhamdulillah. Nah, anak-anak bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengapa pentingnya melestarikan sumber daya alam? Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat ya. Dimulai dari hal kecil dan dari diri sendiri, ayo jaga kelestarian sumber daya alam di lingkungan kita. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.